Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang penerapan dari matriks. Ini adalah materi matematika kelas 11. Penerapan matriks ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linier menggunakan matriks. Jika diberikan matriks A, matriks B, dan matriks X, serta jika A dikali X sama dengan B, kita akan mencari X. Caranya, untuk mencari X, matriks A ini harus kita hilangkan atau kita jadikan matriks identitas. Cara untuk menjadikan matriks identitas, matriks A ini kita kalikan dengan A inverse. Jika di sebelah kiri dikali A inverse, maka di sebelah kanan pun harus dikali dengan A inverse. Seperti berikut. Di sebelah kiri dikali A inverse dan di sebelah kanan dikali A inverse, maka menjadi A inverse kali A kali X sama dengan A inverse kali B. A inverse kali A ini adalah matriks identitas. Dan ini X, ini matriks identitas ya, I simbolnya dikali X sama dengan A inverse kali B. Matriks identitas dikali X adalah X. Sehingga matriks X ini kita peroleh dengan cara A inverse dikali B. Oke, ini adalah rumus untuk mencari matriks X jika diketahui A kali X sama dengan B. Maka untuk mencari X ini adalah A inverse dikali B. Ingat ya rumusnya. Oke, contohnya. Contoh pertama, jika matriks 1, 2, 3, 4 dikali matriks X sama dengan matriks yang elemennya negatif 5, 6, negatif 7, 8, X adalah matriks berorder 2 kali 2, maka nilai X adalah, oke, untuk menyelesaikan soal ini, jawab ya. Kita anggap yang sebelah sini sebagai matriks A dikali matriks X sama dengan yang ini sebagai matriks B. Maka kita peroleh matriks A kali matriks X sama dengan matriks B. Kita mencari matriks X adalah A inverse kali B. Untuk mencari A inverse, 1 per determinan matriks A dikali adjoin dari matriks A dikali matriks B. Oke, karena matriks A-nya berordo 2 kali 2, maka determinannya kita kali silang ya. 1 kali 4 adalah 4 dikurangi 2 kali 3, 6. Adjoin A-nya, yang tengah, sebelah sini tukar posisi, berarti ini jadi 4, kemudian di sini 1. Yang lainnya, 2 dan 3-nya, kita beri tanda negatif, berarti di sini negatif 2, negatif 3. Kita kalikan dengan matriks B, matriks B-nya negatif 5, 6, negatif 7, 8. Oke, 4 dikurangi 6 adalah negatif 2, berarti di sini 1 per negatif 2. Karena di sini ya pecahan, kita kalikan dulu matriks yang di belakangnya. Oke, untuk mengalikan matriks, kita kalikan baris dengan kolom. Oke, 4 kali negatif 5 adalah 20, negatif 20 ya, ditambah negatif 2 kali negatif 7, negatif kali negatif positif 14. Sekarang 4 kita kali dengan yang belakang, 4 kali 6, 24, ditambah negatif 2 kali 8 adalah negatif 16. Sekarang yang sebelah sini, baris bawah dengan kolom yang depan, negatif 3 kali negatif 5, positif 15, ditambah 1 kali negatif 7 adalah negatif 7. Kemudian negatif 3 kita kali 6, negatif 18, ditambah 1 kali 8, 8. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini, maka hasilnya adalah 1 per negatif min 2 sama saja dengan min 1 per 2. Matriksnya kita hitung negatif 20 tambah 14 adalah negatif 6. 24 dikurangi 16 hasilnya adalah 8. Kemudian 15 ditambah negatif 7. Di sini 8. Negatif 18 tambah 8 adalah negatif 10. Semua elemen ini kita kali dengan negatif 1 per 2. Atau sama saja dengan dibagi min 2 ya. Oke.
atau kita tulis dulu, tidak apa-apa. Berarti di sini min 6 per min 2, kemudian di sini dikali min 2, jadi 8 per min 2, bawahnya 8 per min 2, sebelah sini min 10 per min 2, karena dikali dengan min 1 per 2. Maka hasilnya adalah negatif bagi negatif positif 3, 8 dibagi negatif 2, negatif 4, di sini juga negatif 4, negatif kali negatif bagi negatif jadi positif 5. Oke, ini adalah matriks X yang dicari. Dengan menyelesaikan SPLDV menggunakan determinan matriks. Ini adalah dengan cara Cramer. Perhatikan bentuk SPLDV berikut. Nah, di sini ada bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Untuk menyelesaikan SPLDV dengan cara Cramer, kita harus merubah sistem persamaan linear dua variabel ini dalam bentuk matriks. Caranya sebagai berikut. Koefisien X yang sebelah sini kita simpan di depan. Ini baris ke-1, kolom ke-1. Ini elemen baris kedua, kolom ke-1. Kemudian koefisien Y yang ini kita tulis di sebelah sini. A12 adalah elemen baris ke-1 kolom kedua, yang ini elemen baris kedua kolom kedua. Kita tutup. Karena variabelnya dalam X dan dalam Y, berarti di sini X, Y. Sama dengan B1, B2. Oke, ini cara merubah sistem persamaan linear dua variabel menjadi bentuk matriks. Setelah diubah menjadi bentuk matriks, kita dapat mencari nilai X dan Y menggunakan rumus berikut. Kita cari determinannya dulu, determinan dari matriks yang sudah kita cari ini. Mencari determinan, kita tulis saja elemennya menggunakan kurung tegak. Maka di sini A11, A12, A21, A22. Kemudian kita cari DX. Untuk mencari DX, koefisien X ini, nah di sini koefisien X yang ini kita ganti dengan B1, B2. Jadi di sini kita ganti koefisien X-nya dengan B1, B2, koefisien Y-nya tetap A12, A22. Kemudian kita cari Y, kebalikannya jika DY, maka koefisien Y-nya yang sebelah sini yang dirubah dengan B1, B2. Jadi yang belakang Y-nya. Ini Y-nya kita rubah dengan B1, B2. Di koefisien X-nya tetap ini adalah A11, A12. Setelah kita mencari DX dan DY, kita cari X dan Y-nya menggunakan rumus ini. X adalah DX dibagi D dan Y adalah DY dibagi D. Untuk lebih memahami rumus ini, kita coba selesaikan soal berikut. Contoh, sebuah agrowisata menetapkan harga tiket masuk anak sebesar Rp5.000 dan harga tiket masuk dewasa sebesar Rp8.000. Pada hari Minggu yang lalu, jumlah pengunjung agrowisata tersebut adalah sebanyak 375 orang. Jika hasil penjualan sebesar Rp2.250.000, tentukan berapa banyak orang dewasa yang mengunjungi agrowisata pada hari itu, pada hari Minggu itu ya. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita rubah bentuk cerita ini menjadi bentuk matematik. Diketahui bahwa ada harga tiket masuk anak dan ada tiket dewasa, maka kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan X adalah anak dan Y adalah dewasa. Maka harga tiket masuk anak 5.000, maka kita tulis 5.000 untuk anak, dan tiket masuk dewasa 8.000, maka kita tulis 8.000 untuk dewasa Y. Hasil penjualannya sebesar 2.250.000. Oke, selanjutnya, jika pada hari Minggu yang lalu pengunjung agrowisatanya sebanyak 375 orang, berarti anak dan dewasa jumlahnya adalah 375. Bentuk ini kita rubah dulu menjadi bentuk matematik ya. Nah, yang sebelah sini bisa disederhanakan nih, dibagi 1000, coret nolnya 3 ya. Persamaan linearnya menjadi
5X tambah 8Y sama dengan 2250 dan X tambah Y sama dengan 375. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan matriks, kita rubah dulu bentuknya menjadi bentuk matriks. Koefisien X-nya di sini 5, sini 1 ya, maka kita tulis 5, 1. Koefisien Y-nya 8, 1, maka kita tulis 8, 1. Variabelnya dalam X dan Y, berarti atasnya X, di sini Y, sama dengan 2250, di sini 375. Oke, sudah dirubah menjadi bentuk matriks. Selanjutnya kita cari determinan. Determinan itu dari matriks yang ini ya, 5, 8, 1, 1. Kita cari determinannya, kali silang. 5 kali 1, 5, dikurangi 8 kali 1, 8. 5 dikurangi 8 adalah negatif 3. Kemudian kita cari dx. Caranya, koefisien x kita ganti dengan yang sini ya, dengan yang sama dengannya, berarti 2250, di sini 375. Sini tetap 8, 1. Oke, kita hitung determinannya. 2250 dikali 1 adalah 2250, dikurangi 8 dikali 375. Kita kotret dulu, 8 kali 375 berapa? Sama dengan 2250 dikurangi 3000. Ini hasilnya adalah negatif 750. Jika dx-nya negatif 750, maka x sama dengan dx dibagi d. Dx-nya negatif 750 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif positif ya. 750 dibagi 3 itu adalah 250. Nah, ini adalah X-nya. Jadi, X itu tadi banyaknya anak ya. Banyaknya anak sebanyak 250 orang. Jadi, di sini banyaknya anak adalah sebanyak 250 orang. Tapi yang diminta di soal adalah banyaknya orang dewasa. Berarti kita akan mencari Y. Di sini baru X. Kita lanjutkan untuk mencari Y-nya. DY, kita cari DY ya. DY itu kita rubah yang Y-nya ya. Y-nya itu kita rubah menjadi yang sama dengannya. Sama dengannya adalah 2250 dengan 375. Tetap ya di variabel X-nya, angkanya adalah 5, 1. Kita cari determinannya, berarti 5 dikali 375 dikurangi 1 dikali 2250. Ini hasilnya 5 kali 375 adalah, kita kotret, ini 1875 dikurangi 2250 sama dengan negatif 375. Berarti untuk mencari Y adalah DY per D. DY-nya negatif 375 dibagi D-nya tadi adalah negatif 3. Negatif bagi negatif adalah positif. Jadi hasilnya positif 125. Y ini adalah banyaknya orang dewasa. Banyak orang dewasa yang berkunjung pada hari Minggu adalah sebanyak 125 orang. Jadi jawabannya adalah 125 orang. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang berordo 3x3, caranya mirip dengan yang berordo 2x2. Jadi kita rubah dulu sistem persamaan linear dua variabel ini dalam bentuk matriks. Caranya, koefisien X kita tulis di depan A11, A21, ini elemen baris ketiga kolom ke-1. Koefisien Y yang ini kita simpan di tengah, A12 elemen baris ke-1 kolom kedua, kemudian elemen baris kedua kolom kedua, elemen baris ketiga kolom kedua. Dan koefisien dari Z di sini, koefisien baris pertama kolom ketiga, koefisien baris kedua kolom ketiga, koefisien baris ketiga kolom ketiga.
karena variabelnya berurut X, Y, dan Z, maka di sini X, Y, Z sama dengan adalah B1, B2, B3. Oke, untuk menyelesaikan dengan menggunakan cara determinan, kita perhatikan di sini, kita cari dulu D-nya. D itu yang di sini ya, determinan dari A11, A12, A13, kemudian di sini A21, A22, A23, A31, A32, A33. Oke, selanjutnya dx, wah tertutup, tidak apa-apa ya. Dx berarti yang di bagian x ini kita ganti dengan B1, B2, B3. B1, B2, B3. Di koefisien x-nya, koefisien y dan z-nya tetap A12, A22, A32, di sini A13, A23, A33. Selanjutnya kita cari dy. Dy ini berarti koefisien y-nya yang dirubah dengan B1, B2, B3 ya. Maka di sini tetap x-nya A11, A21, A31 tetap. Y-nya yang kita rubah di sini menjadi B1, B2, B3. Di sini tetap A13, A23, A33. Kita lanjutkan dengan dz. Dz ini z ya, yang kita rubah berarti di sini A11, A21, A31, tengahnya tetap A12, A22, A32. Nah, di sini di koefisien Z-nya kita ubah menjadi B1, B2, B3. Setelah kita cari dx, dy, dan dz, maka langkah terakhir kita mencari x, y, dan z. Di mana x itu adalah dx per d, dan y itu adalah dy per d, z adalah dz per d. Oke, kita aplikasikan ke contoh soal. Di sini diminta menentukan nilai x, y, dan z dari perkalian matriks seperti berikut. Kita akan menggunakan cara Cramer ya, cara determinan. Kita jawab. Langkah pertama cari determinannya dulu. Kita cari determinan, tulis elemennya 2, 1, 1, 3, 0, 1. Kemudian kolom pertama kita tulis negatif 1, 2, 3, 0, 1, 0. Oke, kita hitung ya. Kali silang nih. Masih ingat ya caranya? Min 1 kali 1 kali 1 adalah min 1 ditambah 0 kali 1 kali 3 ada 0, jadi 0. Ditambah lagi 1 kali 2 kali 0 juga 0 dikurangi sebelah sini. 3 kali 1 kali 1 adalah 3 dikurangi 1 kali 0, 1 kali 0 kali min 1 jadi 0 dikurangi lagi dengan 0 kali 2 kali 1 juga 0. Kita hitung ya. Negatif 1, 0, min 3. Berarti ini adalah negatif 4. Langkah berikutnya kita cari dx. Nah, cara mencari dx, di koefisien x-nya kita ganti dengan b-nya, berarti di sini 3, 4, 5, yang ininya tetap 0, 1, 0, 1, 1, 1. Kita hitung determinannya, tulis di sini 3, 4, 5, 0, 1, 0, sama dengan kali silang ya. 3 kali 1 kali 1 adalah 3 ditambah, ini berapa tadi? 0 ya. 0 kali 1 kali 5, 0. Oke, kemudian 1 kali 4 kali 0, 0. Dikurangi 1 kali 1 kali 5, 5 dikurangi 3 kali 1 kali 0, ada 0-nya, 0 ya. 0 kali 4 kali 1 juga 0. Nah, kita jumlahkan, 3 dikurangi 5 adalah negatif 2. Ini dx. Sekarang kita cari dy. dy berarti koefisien y-nya yang kita rubah, koefisien x-nya tetap, min 1, 2, 3. Di sini jadi 3, 4, 5. Z-nya tetap 1, 1, 1. Di sini negatif 1, 2, 3, kolom yang 2 depan ya, tetap kita tulis. Sama dengan berapa nih? Negatif 1 kali 4 kali 1 adalah negatif 4 ditambah
3 kali 1 kali 3, 9, ditambah 1 kali 2 kali 5, 10. Dikurangi 1 kali 4 kali 3 adalah 12, dikurangi negatif 1 kali 1 kali 5, negatif 5, kemudian dikurangi 3 kali 2 kali 1 itu 6 ya. Oke, kita hitung ini dengan ini jadi 5 tambah 10, 15. 15 kita tambah 5 dulu ya, 20 ya. 20 ini dengan ini negatif 18, jadi 20 dikurangi 18 adalah 2. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Dicatat dulu dx negatif 2, dy-nya 2, d-nya negatif 4. Kita lanjutkan dengan mencari dz. dz sama dengan kita tulis tadi matriksnya adalah negatif 1, 2, 3, 0, 1, 0. Nah, di z-nya kita rubah menjadi b-nya ya, 3, 4, 5. Di sini negatif 1, 2, 3, 0, 1, 0, kita hitung hasilnya, dikalikan, jadi negatif 5 ditambah 0 kali 4 kali 3, 0, ditambah 3 kali 2 kali 0, 0, dikurangi, ke sini ya, 3 kali 1 kali 3, 9, dikurangi, negatif 1 kali 4 kali 0, 0, dikurangi 0 kali 2 kali 5 juga 0. Hasilnya negatif 5, negatif 9. Ini adalah negatif 14. Langkah terakhir kita cari X adalah dx per d. Tadi dx-nya diperoleh negatif 2 ya. D-nya negatif 4. Kita sederhanakan jadi setengah dibagi 2. Min bagi min jadi plus. Y-nya adalah dy per d. Dengan D-nya tadi diperoleh 2, D-nya negatif 4, kita bagi 2, jadi negatif 1 per 2, karena positif dibagi negatif, negatif. Dan yang terakhir, kita cari Z. Z sama dengan dz per D. dz-nya adalah negatif 14 dibagi negatif 4, negatif bagi negatif, positif ya, disederhanakan bagi 2, jadi 7 per 2. Oke, maka nilai X, Y, dan Z berurutan kita tulis menjadi setengah, min setengah, dan 7 per 2. Oke, inilah hasilnya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.